Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi PPT kami yang berjudul Peran Kesehatan Lingkungan dalam Menjaga Kesehatan Masyarakat. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri bernama Abdella Funki dengan NPM 2326020009, dan teman saya ada di sebelah kiri yang bernama Ayina Praista Yudi dengan NPM 04. Kenalkan, nama saya Tria Amanda Putri dengan NPM 23. Kenalkan, nama saya Rizadi Saputra dengan NPM 13. Perkenalkan, nama saya Aisyah Puspasari dengan NPM 29. Baiklah teman-teman, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Pengertian kesehatan lingkungan. Menurut Harton Purdon tahun 1971 menyatakan bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungan agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan WHO. Yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencernaan. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencernaan tanah oleh ekskreta manusia. Yang keenam, higienis makanan termasuk juga susu. Yang ketujuh, pengendalian penerimaan udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. 10, pengendalian kebisingan. 11, perumahan dan pemukiman. 12, aspek casing dan transportasi udara. 13, perencanaan daerah dan perkotaan. 14, pencegahan kecelakaan. 15, rekreasi umum dan pariwisata. 16, tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan migrasi penduduk. 17, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat lingkungan yang sehat, yaitu ada 4. Yang pertama, keadaan air. Nah, keadaan air sehat di sini adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihnya tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut mati. Dan yang kedua, yaitu keadaan udara. Keadaan udara di sini sangat penting dalam syarat lingkungan yang sehat, yaitu udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, keadaan tanah. Nih, keadaan tanah yang saya di sini adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Oke, yang terakhir yaitu suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising, yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Cara memelihara kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengelola tanah sebagaimana mestinya. Yang keempat, menanam tumbuhan pada lahan-lahan yang kosong.
Tujuan kesehatan lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan melakukan korelasi memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan sebagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Selanjutnya, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Tujuannya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dengan mengurangi pemanasan global. Di sini kita mempunyai peran yang sangat aktif dalam mengurangi pemanasan global, yaitu dengan cara menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya. Maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dan zat karbon dioksida yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan, dan secara langsung zat oksigen ini akan dinikmati manusia tersebut untuk bernafas. Yang kemudian yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Di sini menjaga kebersihan lingkungan sangat penting dalam kebersihan lingkungan. Seperti caranya dalam membersihkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti daun, ranting, dan akar tumbuhan bisa cara pemeliharaannya itu ya dengan mengubur dalam sampah organik tersebut. Kalau sampah non-organik dengan cara yaitu dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya. Selanjutnya yaitu tujuan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi 2, dan di sini saya akan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara umum. Yang secara umum yaitu melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua yaitu melakukan usaha dengan cara-cara berbagai sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Secara khusus menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan, dan makan dan minum yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain yang menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Lanjut, limbah cair dan padat yang berasal dari rumah, tetangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Kontrol terhadap arthropoda dan rodent yang menjadi faktor penyakit dan cara memutuskan rantai penularannya penyakit. Perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Survei sanitasi untuk merencanakan pemantauan dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Lanjut, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran kesehatan lingkungan sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan masyarakat, karena kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kualitas lingkungan dan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok dengan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau kompetensi mengganggu kesehatan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.